Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Permatasari dengan NIM akhir 224. Di sini saya akan memberikan analisis saya terkait pernyataan no taxation without representation dan taxation without representation is robbery. Kedua pernyataan ini memiliki makna mendalam dalam perkembangan sejarah hukum dan demokrasi. Kedua frasa tersebut menekankan pentingnya keterlibatan rakyat melalui perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan terkait pajak. Dalam konteks ini, perpajakan tanpa keterwakilan dipandang sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan legitimasi hukum. Frasa no taxation without representation menegaskan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah dapat dilakukan apabila rakyat memiliki wakil yang sah yang terlibat dalam proses legislasi. Artinya, kewajiban membayar pajak harus disertai dengan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan hukum. Konsep ini lahir sebagai bentuk pembatasan kekuasaan absolut pemerintah, khususnya monarki, seperti yang tercermin dalam Magna Carta tahun 1215. Dokumen ini menjadi tonggak penting dalam sejarah karena memperkenalkan prinsip checks and balance yang menempatkan kekuasaan pemerintah di bawah hukum dan mengakui hak-hak rakyat. Sementara itu, frasa taxation without representation is robbery mengungkapkan pesan yang lebih tegas. Pernyataan ini menyatakan bahwa pungutan pajak tanpa keterwakilan merupakan tindakan perampokan. Makna ini menyoroti bahwa tanpa legitimasi hukum yang diperoleh melalui persetujuan rakyat, pajak yang dipungut dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi atau penindasan. Hal ini mencerminkan tuntutan keadilan dan dalam sistem perpajakan di mana rakyat harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Dalam sejarah, kedua frasa tersebut menemukan relevansi praktisnya pada abad ke-18, khususnya dalam konteks revolusi Amerika. Pada masa itu, koloni Amerika menolak membayar pajak yang diberlakukan oleh Inggris tanpa keterwakilan mereka di parlemen Inggris. Ketidakadilan ini menjadi salah satu pemicu utama revolusi Amerika yang menegaskan pentingnya prinsip keterlibatan dalam sistem pemerintahan yang adil. Prinsip yang terkandung dalam kedua frasa tersebut tetap relevan hingga masa kini, termasuk dalam sistem pemerintahan modern seperti di Indonesia yang termuat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dalam undang-undang. Hal ini menyatakan bahwa pajak hanya dapat dipungut jika ada landasan hukumnya jelas. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan perpajakan melalui wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut tidak hanya menjadi simbol perjuangan keadilan dalam sistem perpajakan, tapi juga menjadi dasar bagi pembentukan negara hukum atau rule of law yang melindungi hak-hak rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah yang memungut pajak tanpa legitimasi hukum atau keterwakilan yang sah dianggap telah melanggar prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan keadilan sosial.